motor matic paling mahal, paling premium yang ada di Imos. Gua mau dengerin, kita nyalain suaranya, kita dengerin bareng-bareng ya suara motor seharga ratusan juta rupiah ini. Kacau nih. Nih HD nih kacau nih. Buat motor yang mendapat julukan abang-abangannya di area test ride Imos karena cc-nya paling gede. Balik lagi di channel Ateng Katras ya yo. Di episode kali ini gue sekarang sudah berada di Imos alias Indonesia Motorcycle Show 2025 yang berada di ISBSD. Nah, seperti kalian lihat ya, sekarang gue sudah berada di area test ride. Tapi di sini gue bukan mau bikin video tentang test ride, tapi bikin video tentang cek sound. Oke guys, jadi seperti teman-teman tahu ya, namanya kalau acara motor itu kan pasti ada sesi atau area khusus untuk test ride-nya. Nah, gue sih sebenarnya penasaran ya, bukan sama performa motornya, tapi sama performa suaranya. Dimana nih kebetulan di acara Imos ini semua brand motor, hampir semuanya ya, itu pada ngumpul. Dan gue pengen bikinin video check sound-nya. Mungkin nanti gue akan cari beberapa motor yang motor batangan khususnya ya, yang menurut gue suaranya oke. Jadi bisa jadi referensi kalian juga di sini kalau kalian pengen tahu suaranya seperti apa gitu kan. Untuk pengetesannya gue bagi menjadi 3 bagian ya. Yang pertama, motor itu akan gue nyalain idle. Jadi kalian bisa dengerin suara mesinnya ketika motor itu langsam atau diem gitu aja. Yang kedua, metode pengetesannya itu adalah di low RPM. Ya, yang di low RPM ini bayangan supaya ketika kalian pakai jalan motornya itu suaranya kayak apa gitu kan. Yang terakhir adalah kita nge-rev, anjay nge-rev bahasanya ya, agak digas-gas gitu ya. Jadi kalian juga bisa dengar suaranya motor itu ketika dibelayar-belayar seperti apa, anjay. Untuk metode penilaiannya di sini gue akan menggunakan 5 bintang. Paling bagus tuh bintang 5. Kalau biasa aja itu bintang 1, bintang 2,5 berarti ya lumayan lah ya gitu ya. Oke, jadi langsung aja ya kita kunjungi satu persatu brand-brand motor di sini. Di sini banyak banget guys ya. Kalian bisa lihat semua nih, belakang gua ada macam-macam. Kita mulai dulu dari yang pertama. Kita cari, let's go. Kita ke KJ Motor, anjay. Motor pertama dari KJ ini variannya KJ SRV 250. Kapasitas mesinnya 250 cc ya? Betul, 2 silinder. 2 silinder. Coba suara langsamnya Om. Kita dengar suaranya. Suara di 2500. Sekarang digeber-geber. Oke, kita lanjut. Thank you ya. Thank you. Oke, berikutnya ini ada dari RE Royal Enfield. Ini shotgun 650 twin ya. Harganya berapa? Untuk on road Jakarta sih 255 600. 255. Oke, tapi termasuk affordable untuk ukuran 650 cc coy. Oke, langsung aja kita tes. Tapi ini disclaimer dulu bahwa kalau yang seri shotgun 650 ini dia udah ganti knalpot ya. Udah custom nih, curang nih. Itu biasa lah. Lagi, Mas. Ya, trik marketing ini. Yang penting kita udah disclaimer dari awal, kita langsung tes nyala motornya. Let's go. Oke, jadi setelah kita dengerin tadi ya penilaian gua dari kondisi idle, suaranya adem banget. Jadi gua kasih poin itu 3,5. Padahal ini udah ganti knalpot ya dia. Nge-cheat dia, udah main cheat dia. Di perkiraan sekitar di 2500 RPM, suaranya cukup oke. Gua kasih poin 4 bintang. Dan terakhir pas di Blayer, ya 2 silinder 650 cc, cocok banget buat harian dan udah termasuk cc besar juga. Jadi gua kasih 4,9 bintang, anjay. Nice. Kita ke motor berikutnya kali ya, bisa ada lagi ya. Let's go.
Oke, kita coba berikutnya. Ternyata di RE ini ada dua varian. Satu yang tadi shotgun, sama ini klasik 350. Berapa harganya ini? Ini on road Jakarta 128 mas. 128 Nah, OTR. lagi, bro. Knalpot standar loh sekarang. Ganti juga. Nge-cheat juga deh cuy. Tapi emang orang-orang kalau beli RE itu pasti ganti knalpot ya? Iya, rata-rata sih. Rata-rata. Iya. Ya udahlah, nggak apa-apa. Kita dengerin suaranya langsung ya. Ya, itu barusan Royal Enfield Classic 350cc dalam kondisi idle, diem aja. Gue bisa kasih poin 3 bintang. Kenapa? Karena suaranya adem banget. Tapi gue suka dentumannya ya. Jadi karakter mesin brand Inggris itu masih kedengeran maksud gue. Dalam kondisi pemakaian idle atau dinamis di kisaran 2.500 sampai 3.000 RPM, gue kasih bintang 3,5 bintang. Cakep banget suaranya ya. Walaupun ini satu silinder by the way, 350cc. Dan untuk raftingnya di blayernya gua kasih poin 3,5 juga. Ya, karena satu silinder. Seperti itu. Oke, gimana menurut kalian soal suara Royal Enfield Classic 350 ini? Kalian setuju nggak dengan penilaian gua? Atau kalian punya penilaian sendiri? Langsung aja tulis di kolom komen. Kita langsung ke motor berikutnya. Let's go! Ini ada T252X. Salah satu varian terbaru juga. Ini knalpot udah ganti ya? Knalpot udah ganti om ya? Udah. Oh, knalpot juga kebetulan udah ganti. Udah main cheat ya, udah pakai cheat. Langsung kita mundurin, kita dengerin suaranya. Oke, itulah tadi suara motor dari Morbidelli T252X. Untuk suara idle-nya gue kasih poin 3 bintang. Jadi lebih bagus dari rata-rata, ya kan? Karena rata-rata kan 2,5. Terus untuk suara dinamisnya tadi ya, RPM dinamisnya tadi gue main itu sampai kisaran 2.500 sampai 5.000 RPM. Itu gue kasih poin 3 bintang juga coy. Nah untuk ketika di blayer gitu ya, tadi gue ngeliat tuh sampai angka 8.500, itu gue kasih poin 3,9, hampir 4 bintang. Kenapa? Ya karena suaranya ini sebenarnya dia udah ganti knalpot juga ya by the way. Ini udah pakai knalpot aftermarket. Dia suaranya itu karakternya mirip-mirip sama Kawasaki Ninja 2,5 yang masih 2 silinder itu ya. Tapi overall itu penilaian gua untuk Morbidelli T252X. Gimana? Kalian setuju nggak sama poin penilaian gua? Atau kalian punya penilaian sendiri? Tulis di kolom komen. Lebih cocok dikasih bintang berapa ini motor? Oke, next ke motor berikutnya. Berikutnya ini ada motor dari pabrikan Moto Guzzi dengan Moto Guzzi V7. Ini yang versi V7 Stone kali ya, warnanya kuning cakep banget ya cuy. Nah ini mungkin ini salah satu motor yang ada di Imos ini yang kombinasi mesinnya dia V-engine tapi nyamping gitu cuy ya. Jadi cukup menarik nih cuy. Kapasitas mesinnya kurang lebih 800 cc-an. Harganya nanti gue tulis di sini nih. Oke, langsung aja kita tes nyala. Kita dengerin suara motornya.
Ya, itu dia Moto Guzzi V7 ya. Yang paling unik ketika motor ini dinyalain adalah getarannya cuy. Vibrasinya ya kan. Karena konfigurasinya dia V ya, tapi bukan V ke depan atau ke atas, tapi ke samping. Jadi motor ini di RPM di bawah 2000 ketika digas tuh dia masih agak-agak geter gitu ya. Oke, langsung aja penilaian gua. Untuk kondisi idle gua kasih bisa rate motor ini 4,9 bintang. Kenapa? Karena kece banget sih menurut gua, sekece itu. Mungkin kalian nggak bisa denger suaranya banget karena ini masih pakai knalpot standar semua ya. Dan untuk kondisi dinamis, RPM dinamis tadi di angka 2000 sampai di bawah 3000, gua bisa kasih rate ini 4,2 bintang. Terus kalau untuk kondisi di blyer, di gas, gue bisa kasih rate motor ini di 4,5 bintang. Gimana menurut kalian soal motor ini? Kalian setuju nggak dengan penilaian gue? Kalau kalian kurang setuju sama penilaian gue, langsung aja rate penilaian kalian di kolom komen. Yo yo. Pak, ini apa nih Pak? Kali ini HD bawa apa ke Imos? Nah, kalau untuk Harley Davidson sendiri, ini bawa Sportster S. Sportster S. Oke, harga? Harganya kita 2025-nya start dari 702.500. Oh iya, kapasitas mesin deh, kapasitas mesin. Ini 1250. Berarti ini paling besar ya? Wah, ini udah, kalau istilah anak Tangerang, udah abang-abangannya test ride, area test ride di Imos nih. Udah, gua pengen cek sound aman ya? Aman. Oke, lanjut. Alright guys, itu dia tadi suaranya ya. Untuk poin penilaiannya, kondisi idle gua kasih bintang 4,5. Anjay, emang deh ini suara HD emang nggak bisa bohong sih. Walaupun ini mesin HD yang udah generasi terbaru ya, tapi tetap aja entah kenapa untuk yang satu ini kondisi idle-nya tetap menjadi primadona buat gua sejauh ini yang ada di area Imos. Jadi gua mainnya itu di rentang RPM 2000 sampai 3500. Itu gua kasih poin 4,9. Nice. Cukup kece. Ini by the way knalpot masih standar ya, belum diganti loh. Suaranya masih agak adem, tapi deg-deg-degnya masih dapat banget di motor nih. Cakep. Untuk, nah ini dia nih masalahnya nih, yang terakhir nih. Nih HD nih kacau nih. Buat motor yang mendapat julukan abang-abangannya di area test ride Imos karena cc-nya paling gede, suaranya gua kasih poin. Gak bisa guys. Ternyata tadi setelah gua gas itu dia ternyata ada settingan ECU-nya katanya tadi ya, yang bikin motornya jadi nggak bisa di blayer-blayer. Mungkin karena ini motor test ride, karakternya juga mungkin orang tahu lah ya. Mereka kalau di test ride tuh bakal takutnya digeber-geber, jadi sering overheat apa segala macam. Jadi dipasangin sesuatu untuk supaya motor ini nggak bisa digeber-geber, khusus untuk test ride. Jadi karena ini nggak clear, gua nggak bisa kasih poin. Harusnya sih tadi ya, gua bakal kasih poin sekitar 4,5 sampai 4,9. Harusnya, cuman ya gimana, nggak fair juga kan kalau misalnya nggak bisa sampai RPM atas. Tadi tuh kalau nggak salah nggak nyampe RPM 5000, dia udah ngedrop lagi gitu kan. Jadi ya udah, kita langsung ke motor berikutnya aja, walaupun sedikit kentang sebenarnya ya, but it's okay. Let's go. Motor berikutnya, ini ada motor Matic yang paling eksotis dari the one and only Italjet. Nah, sekarang kita akan cobain tes nyala, kita dengerin suaranya ya. Kalau tadi udah dengan motor yang kapasitasnya terbesar, kapasitas mesin terbesar, cc terbesar yang ada di Imos. Sekarang gue pengen coba dengerin suara ini nih, motor Matic yang bisa jadi motor Matic paling mahal, paling premium yang ada di Imos. Gue mau dengerin, kita nyalain suaranya, kita dengerin bareng-bareng ya suara motor seharga ratusan juta rupiah ini.
Ya, itu dia suaranya. By the way, kalau kalian nanya kok suaranya adem banget bang, ya ini kebetulan masih pakai knalpot standar. Secara suara memang kita nggak bisa dengerin banyak karena ya itu tadi ya, karakter tipe motor matic dan masih knalpot standar juga. Cuman di sini yang ngebedain adalah kalian jangan berharap dari suaranya, tapi dari bukaan gasnya. Tadi kan sempat gua geber ya, itu bukaan gasnya emang seenteng itu guys, 250 cc. Motor matic CVT ya, dan ya tinggal digas aja ngacir banget. Disclaimer juga tadi ada suara getaran standar tengah bunyi kayak ger gitu, nger. Tapi overall kalau misalnya kalian tanya suaranya ya cukup adem. Gue bisa kasih rate untuk suara idle itu di angka 2,5 karena emang suaranya sadem itu. Untuk di RPM dinamisnya tadi ya itu gue kasih angka 3, dan untuk belayer-blayernya tadi ketika terakhir gue gas itu di angka 3 juga. Sekali lagi gue ingetin, ini pure penilaian gue hanya suara ya. Jadi memang nggak bisa expect banyak ketika sebuah motor itu masih pakai knalpot standar dan motor matic. Tapi secara performa tadi ketika gua gas-gas, motor ini ngacir habis. Gokil. Alright, itu dia beberapa motor yang bisa gue temui di area test ride-nya IMOS 2025 yang udah gua coba cek sound buat kalian. Semoga video kali ini bisa jadi panduan atau guidance buat kalian ya terhadap motor-motor yang ada di IMOS ini, seperti apa sih suaranya. Walaupun gue tahu nih ya, nggak semua motor jajarannya lengkap yang ada di area test ride. Tapi mudah-mudahan yang ada sekarang udah bisa mewakili dan menjawab rasa penasaran kalian terhadap motor-motor baru yang ada di IMOS. Gue rasa udah cukup untuk video kali ini. Terima kasih buat semua yang udah pernah nonton dari awal sampai akhir. Seperti biasa videonya langsung aja gue tutup. Gua Teng cabut. Peace.